Alhamdulillahilladzi awdahat tariqa ila sabilil muhtadin wa sahhala manhaja sa'adati lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bissawab. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita. Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah takdirkan kita hadir di masjid yang kita banggakan ini untuk melaksanakan salah satu titahnya, yakni salat Jum'ah. Bahkan kita lengkapkan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya meyakini. Mudah-mudahan segala amaliyah kita menjadi amal saleh dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiat khusus kepada diri khatib, umumnya kepada sidang Jum'ah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa merupakan nilai dimensi yang selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah. Dengan berubahnya situasi dan kondisi bagi pribadi yang terbina ketakwaannya, dia akan mampu mengendalikan dirinya dan mampu membaca situasi dan kondisi yang harus kita tuju, yang harus kita jalankan, bahkan menapaki hariannya dengan penuh keyakinan. Jalan-jalan yang ditujunya untuk mencari dan mendapatkan ridho Allah. Berbeda dengan hamba Allah yang tidak terbina ketakwaannya, tentu mereka akan bingung dan susah untuk mengekspresikan sebagai anak bangsa, sebagai hamba Allah, yang mana kita berada pada tahun Hijriah 1443 Hijriah bahkan kemarin. Bersamaan pula dengan memperingati kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-76. Subhanallah, itu merupakan anugerah Allah. Dua hal ini merupakan langkah yang harus kita ambil ibrah dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hijrahnya bangsa Indonesia dari hamba yang terpuruk, hamba yang tertekan menjadi hamba yang bebas dari penjajahan. Karena itulah bagaimana sikap kita sebagai anak bangsa mengisi kemerdekaan yang sudah 76 tahun ini. Jadilah, apalagi kita sebagai umat Islam yang mayoritas terbesar di Indonesia ini, tentu harus mampu menjadi anak bangsa yang mampu mengayomi bahkan mengisi kemerdekaan ini dengan inovasi yang penuh berarti, bahkan mampu mengajak yang lainnya menjadi hamba yang lebih maju di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Dilema yang dihadapi saat ini tentu munculnya dua kubu Islam yang disebut dengan inklusif dan eksklusif. Islam yang tasamu, Islam yang toleran, Islam yang penuh dengan penghargaan dan menghargai perbedaan, sehingga perbedaan itu dijadikan rahmat. Ini berlawanan dengan Islam yang garis keras, yang tentu dia sangat tertutup dan benar-benar memahami tekstualnya, padahal kita berada
di negeri NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1445, dan itu menjadi dasar dan sudah menjadi sepakat. Subhanallah. Maka kita sebagai anak bangsa seyogianya menjadi hamba yang toleran, hamba yang moderat, hamba yang tawazun, yang mampu membaca dan berani siap berdampingan dengan siapapun yang berbeda agama, apalagi hanya sekedar perbedaan furu'iyah. Hamba Allah yang moderat siap menjadi bangsa yang bersaing fastabiqul khairat. Tentu bukan berarti melepaskan sesuatu yang sangat esensi. Hal ini telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dengan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, beliau membangun tatanan yang baru dan mampu menjadi hamba pengayom yang lain. Menjadi umat Islam yang bisa mengajak, bahkan hamba-hamba yang lain pun bisa tenang berdampingan dengan orang-orang yang beriman yang dipimpin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengingatkan, menegaskan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjadi dasar moderasi agama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian menjadi umatan wasaton, umat penengah. Umat yang tidak berat ke kanan dan ke kiri. Umat yang toleran. Umat yang tidak mengucilkan yang lain. Umat yang menghargai perbedaan. Bahkan walaupun mayoritas dia tidak pernah mencekik, apalagi menghina, mengkerdilkan yang kecil. Tapi justru mayoritas Islam harus mampu mengayomi dan melindungi yang lainnya. Itulah Allah jelaskan. Umatan wasatan adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir pun di hadapan Allah nanti semua para nabi dikumpulkan dan semua merujuk adalah kepada umatan wasata, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang lain ditanya ketika sudahkah disampaikan risalah kepada mereka, mereka pun benar-benar sangat menyalahi. Dan disitulah para nabi pun telah menyaksikannya. Karenanya ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, wahai umat Islam, jadilah kalian menjadi saksi terhadap umat manusia yang lain. Jangan hanya sekedar di kalangan umat yang beriman saja, jadilah menjadi syuhada terhadap manusia walaupun yang berbeda agama. Bahkan bukan hanya sekedar manusia saja, hatta makhluk-makhluk yang lainnya. Karena baginda Rasul diutus ke dunia ini adalah rahmatan lil alamin. Salah satu contoh, di saat baginda Rasulullah SAW sedang berduduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datanglah Inna Rasulullah SAW marrat bihi janajatun. Tiba-tiba lewatlah jenazah yang diusung. Lalu faqama, Rasul pun berdiri. Faqila innahu yahudun. Wahai Rasul, itu Yahudi. Subhanallah, para sahabat dengan tegas. Dan di situ, ya Rasul, itu kan Yahudi. Maka Rasul balik bertanya, faqala alaysat nafsan? Bukankah itu yang lewat itu manusia? Benar ya wahai Rasul. Aku berdiri dan aku menghormati karena kemanusiaannya, subhanallah. Hadirin, ini telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah baginda Rasulullah SAW, hatta dalam dakwahnya sebelum hijrah ke Madinah. Beliau pernah hijrah ke Taif. Bagaimana di situ kaum Bani Daus yang melempari Nabi, mengusir Nabi, bahkan Rasul boleh dikatakan luka. Hampir-hampir Rasul tidak sadarkan diri dan berada dalam satu tempat di perkebunan kurma yang lebat, dan Rasul pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba awan pun melindunginya dan ternyata malaikat Jibril ada di sana menyampaikan dan menyuruh
Malaikat yang menghimpun dan menjaga gunung itu mengikuti apa yang instruksikan baginda Rasulullah SAW. Bahkan siap apa yang diinstruksikan Rasul. Harapan tentu adalah Rasul menginstruksikan agar memerintahkan umat itu dihancurkan saja. Dipusak, bahkan gunungnya pun dibalikan. Dan itu malaikat yang menjaga gunung pun sudah siap mengikuti instruksi baginda Rasul. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, tabarakallah. Rasul hanya berharap, aku berharap dari keturunan mereka yakhruju min sulbihi man ya'budullaha wa la yusriku bi syai'a. Aku bukan itu yang aku harapkan. Tapi yang aku harapkan adalah kebaikan dari mereka. Mereka akan melahirkan generasi yang hanya menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukannya. Subhanallah. Bagaimana betapa mulianya apa yang dijalankan, dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata bisa terbukti saat ini. Taib adalah negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang subur. Itulah berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita pun sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Indonesia NKRI yang tercinta ini, yuk kita jadilah sebagai anak bangsa yang mayoritas meyakini Islam, meyakini Rasul, meyakini Allah, pencipta, pengatur, pemelihara. Jadilah hamba Allah yang membawa rahmat, membawa keberkahan, sehingga saat ini yang masih terpuruk dalam situasi wabah COVID-19 ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segera Allah mengangkat wabah ini dan situasi dan kondisi kita mudah-mudahan menjadi aman, nyaman, dan bisa melaksanakan perintah Allah dengan seikhlas dan setulus mungkin. Barakallahu li wa lakum fil ayati barikal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah. Dari tujuan maqasidus syar'i, ayat itu mengingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hibduddin, jagalah keyakinanmu. Walaupun hidup dengan sekian banyaknya ragamnya bangsa yang berbeda agama dan paham, tetap kita adalah hamba Allah yang mengesahkan Allah. Maka janganlah wafat kecuali membawa iman dan Islam. Semoga akidah kita dijaga Allah, ibadah kita pun senantiasa giat dan istiqomah, dan akhlak kita pun mudah-mudahan menjadi akhlak yang pernah dicontohkan baginda Rasulullah, dan kita menjadi umat pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samanatil adha. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal zununi waz zadam wa sayul asqam. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'mah wa tahawuli afiyah wa fuz'atin ni'mah wa jami'i sahatik. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah mu'afata daimah fid dini wa dunya wa iyali wa duriyati. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Hubbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanhil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول